Didn't I teach you anything, kid? Flash tendrils! Hello kaum rebahaners, people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi. Anjay. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Men in Black. Ya, yang kemarin itu part satunya, ini part keduanya anjir. Film ini mengisahkan tentang seorang, ya bukan seorang sih, dua orang. Agen J karena sudah tidak lagi memiliki partner, dia seorang diri. Tapi masalah baru datang, yang mana dia dituntut untuk mencari sebuah cahaya yang dinamakan cahaya Zarata. Gitulah. Tapi J yang tidak tahu di mana cahaya Zarat itu berada, dia pun mencoba untuk mencari agen K dan mengembalikan ingatannya. Apakah mereka akan berhasil menemukan cahaya Zara itu? Yuk, simak videonya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kan teks proklamasi anjir. Lanjut bosku. Sebelum Anda mengklik video ini lebih dalam dan lebih jauh, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler dan orang yang membawakan alur cerita ini sangat toksik dan barbar. Maksudnya ngomong itu kayak ngelantur gitu anjir, goblok. Di awal film atau di awal cerita, kita akan diperlihatkan sebuah pesawat alien yang mendarat di bumi dalam keadaan lancar jaya full set no minus. Anjay, kayak jualan handphone aja anjir. Seekor anjing mendekatinya, namun anjing tersebut malah takut karena melihat serangga yang sangat kecil. Bukan serangga sih, lebih tepatnya alien. Alien ini dapat berubah bentuk menjadi siapa saja yang ia lihat. Dia dapat berubah menjadi seorang wanita yang ia lihat di majalah. Itu majalah dewasa anjir. Dan inilah dia film Men in Black Part 2. Setelah agen K memutuskan untuk pensiun dari penyelamatan dunia ini dari para alien jahat, kini Jay harus berpartner dengan siapapun. Kali ini dia berpartner dengan agen T. Mereka berdua harus mengatasi cacing besar Alaska yang mengamuk di tengah kota. Cacing itu sangat ganas dan brutal hingga membuat agen J dan agen T kewalahan. Jeffrey! Sweet dreams, big boy. Saking gila dan ganasnya cacing tersebut, sampai membuat penumpang kereta ketakutan, dan dia juga memakan kereta api tersebut. Untunglah agen J mengancam cacing itu agar mundur, dan membuat cacing itu ketakutan. 81st Street. May I have your attention, please? Had this been an actual emergency, y'all would have been eaten. Cause you... Setelah sukses menyelamatkan manusia dari serangan cacing besar Alaska, Jay mengajak rekan satu timnya yaitu T untuk makan malam bersama. T sendiri merupakan seorang agen yang sangat cengeng. Dia gampang sekali nangis. Hal ini terbukti saat Jay menceritakan tentang kepahlawanan. Dia baru saja menyelamatkan banyak orang, tapi tidak ada yang mengetahui tentang keberadaannya. Lalu T malah menangis mendengar perkataan dari Jay. Hal ini membuat Jay kesal dan membuat Jay menghilangkan ingatan dari agen T. Lalu dia pergi meninggalkannya. Okay. Buddy's kind of shy, but he thinks you are hot. Sementara itu sang alien wanita tadi atau orang yang bernama Sirlina mendatangi salah satu rekannya yang memberi pesan kepadanya. Dia bertanya kepada pria itu di mana cahayanya. Namun pria itu sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan dari cahaya itu. Tapi dia mengatakan ada seorang pria yang berjualan pizza yang tahu keberadaannya. Lalu mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. Setelah mereka sampai di tempat penjualan pizza, dia langsung mengintimidasi penjual pizza tersebut. Mereka bertanya tentang cahaya itu. Namun pria itu sama sekali tidak mau memberitahu di mana cahaya itu berada. Karena kesal dengan sikapnya yang tidak mau memberitahukan di mana cahaya itu berada, Sirlina pun langsung membunuh pria itu dan memotongnya menjadi dua. Hal itu disaksikan oleh pegawainya yang bernama Laura. Dan Sin pun berpindah ke markas, tempat di mana Jay bekerja.
Jay sendiri karena sudah lama bekerja di sana, jadi semua orang kenal di sana, bahkan segan kepadanya, anjay. Tapi belum sempat minum kopi atau ngaduk teh, Jay sudah ditugaskan kembali untuk menyelidiki pembunuhan yang letaknya di pinggiran kota. Namun Z berkata kepada Jay untuk memiliki partner. Ya kan partner sebelumnya udah dibuang sama si Jay ini. Karena tidak memiliki partner, dia harus mengajak seekor anjing. Tapi ini bukan anjing biasa ya anjir, ini anjing udah terlatih. Dan anjing ini adalah anjing alien. Dan anjing tersebut bernama Frank. Tapi bukan prank kayak orang-orang di channel YouTube-nya ngeprank gitu kan. Frank sendiri merupakan anjing yang sangat mengesalkan, menyebalkan. Hal ini terbukti, Jay agak kesal kepadanya. Karena dia terus ngoceh kayak perempuan lagi marah. Ya gitu, kalau perempuan lagi marah itu suka ngoceh gak jelas anjir. Canda ngoceh. Anjay. The night, and I meet this Great Dane. A little thick in the body, but very pretty in the... Seriously? Okay. So I say we do the good cop, bad cop thing. Ow. Oh, no, wait. How about we do the good cop, dumb... Silence. Absolute quiet. Not a word out of me. What do we got? Sent samples back to M for analysis. Hey, Saw everything. She's taking it pretty well. Think I better handle this one. you got it. Alone. Whole talk gonna be all right. Just what part of this is she supposed to feel all right about? I'm Agent J. Why don't you tell me exactly what you saw? Agen J karena sudah terbiasa menangani kasus seperti ini. Ya udah terbiasa sih kayak menangani orang yang pernah melihat UFO, melihat alien. Jadi orang itu harus dibawa santai terlebih dahulu agar bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jay mengajak perempuan itu ke restoran untuk makan pie bersama. Dan perempuan itu menceritakan apa yang telah ia alami pada saat berada di restoran. Jay pun percaya kepada ceritanya. Ya kan Jay kan seorang agen alien anjir. Lalu Jay pun mengarahkan sebuah alat untuk menghilangkan ingatan. Namun hal itu tidak jadi ia lakukan. Dan Jay pun pergi ke tempat kejadian lainnya. Dia pergi ke tempat di mana pesawat luar angkasa ditemukan. Ya itu kan pesawat yang kita lihat di awal film tadi. Pesawatnya si monster bunga. Monster tanaman. Kayak belut gitu. Belut listrik anjir. Jay pun langsung menelpon Z. Di sana mereka bercerita tentang cahaya Zarata, yaitu sebuah cahaya yang diincar oleh alien. Dan Z berkata, hanya satu orang yang tahu tentang cahaya tersebut. Orang itu adalah Agen K. Dan J bergegas untuk pergi menemui Agen K. Anjay, Agen K udah kembali anjir. Agen K. The legend, the go-to guy, your mentor, the guy who taught me. Stop talking. In order to facilitate your shipping needs, I'd like to remind you that Agen K sendiri sekarang bekerja di kantor pos. Dan namanya sekarang adalah Kevin Gaming. Bukan, Kelvin Anggara. Dan Jay pun, karena sudah sangat mengenal Agen K, dia mencoba untuk menyadarkan kembali ingatan dari Agen K. Namun hal itu sia-sia saja, karena Agen K sama sekali tidak ingat dengan Jay. Dan Jay membawa Agen K ke ruangannya. Di sana dia memperlihatkan kalau seisi ruangan tersebut semuanya adalah alien. Why do you think you're so comfortable here? Just about everybody works in a post office as an alien. Dan Agen K pun pergi meninggalkan tempat itu. Jay mengajak Agen K untuk pergi ke tempat di mana seharusnya dia berasal. Dan di sana semua orang kenal dengan Agen K. Agen K nampak kebingungan. Nih siapa sih orang? Gue gak kenal sama mereka anjir. Ya mungkin itu dalam otaknya Agen K, cuman kita kan gak tahu anjir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata di sana ada Michael Jackson. Michael Jackson beneran ya, palsu itu. Cuman kayaknya beneran anjing, goblok. Agen K bertemu dengan sahabat lamanya, yaitu Z. Z sangat senang dengan kembalinya Agen K. Misi mereka adalah menemukan di mana cahaya Zarata itu berada. In your pockets. Your favorite weapon. Bat? Yep. Dan tiba-tiba secara mengejutkan, markas Men in Black diserang oleh alien tanaman. Ya kita sebut saja alien tanaman anjir, goblok. Biar mudah gitu kan, anjay. Dan dengan terpaksa, mereka harus kabur melewati pintu darurat. Yaitu pintu, bukan pintu darurat sih, maksudnya jalan darurat anjir, astaga, susah banget anjing. Flushed. Di sisi lain markas Men in Black telah dikuasai oleh alien jahat.
Frank masih berdiri di sana, mencoba untuk menelpon Jay tentang keadaan di sana. Jay sendiri masih kebingungan bagaimana cara mengembalikan ingatan dari Kay, dan dia pun berpikir untuk menemui seseorang. Seseorang itu adalah Jeff, teman lamanya Kay. Di sana dia meminta bantuan kepada Jeff, namun Jeff menolak dengan alasan yang tidak masuk akal, anjay. Tapi karena diancam, Jeff pun akhirnya mau membantu agen Kay dan agen Jay untuk mengembalikan ingatan dari agen Kay. Sementara itu Serlina di kantor Men in Black mencoba untuk mengumpulkan beberapa orang untuk mencari agen K dan agen J, terutama orang yang bernama Jara. Dia sangat membenci agen J. Sementara itu agen K masih diobati oleh Jeffrey untuk mengembalikan ingatan dari agen K. To shellfish. James! Right then, smoke 'em if you got. Have you ever used this thing before? I use the exhaust ones. Perfect. Tapi semua itu nampak sia-sia. Agen K sama sekali tidak kembali ingatannya. Okay, you remember anything? Goodbye. Bueno, your brain needs to reboot. Bottom of my heart, Jay. Really. Dan mereka pun diserang oleh beberapa alien. K yang pergi meninggalkan mereka mencoba untuk mengingat-ingat apa yang telah terjadi dengan dirinya di masa lalu. Dan secara mengejutkan, K pun ingat bahwa dia adalah seorang agen. Dan dia pun menolong J yang kesulitan melawan alien utusan dari Serlina, anjay. Don't you go. So, you got your memory back. Yeah, It's the Light of Zartha. never heard of it. Cool. Jay bercerita kepada Kay bahwa markas Men in Black telah dikuasai oleh Serlina. Lalu mereka pun pergi ke tempatnya Laura. Ya Laura kan yang menjual pizza tadi, anjir. Di sana mereka mulai mencari bukti yang ada, tapi mereka tidak menemukannya. Lalu secara mengejutkan Jay melihat ke arah foto. Dia pun mencocokkan ke foto yang dibawa oleh Kay, dan itu sama. Dan di sini mulai terungkap titik temu bahwa Kay dan orang yang tengah merawat Serlina memiliki hubungan. Dan untuk mengantisipasi bahwa Laura tidak diancam oleh alien-alien jahat itu, mereka pun mengamankan Laura ke tempat yang lebih aman, yaitu di sebuah markas Men in Black lainnya, anjir. Di sana dipenuhi dengan alien, anjir. Keep an eye on her for me. Better keep both of them on her. No problem. My communicator, in case you need it. Agen K menemui dua orang pengedar link bokep dan kaset bokep yang letaknya berada di pinggiran kota. Mereka bertanya tentang film terbaru, tapi bukan film bokep, anjir. Maksudnya film jadul, anjir. Yaitu sebuah film yang jarang sekali diputar. Film itu berisi tentang data-data alien yang diragukan kebenarannya. Question. What's up with anal probe? Okay. Just question. Never happened. From one of their files. Looks like Spielberg's work. But the Zarthons had a great track. Setelah film itu diputar, agen K pun mulai ingat bahwa sebenarnya cahaya tersebut masih berasal di bumi ini. Bukan berasal sih, maksudnya berada, anjir. Tapi sebelum itu, mereka menghilangkan ingatan dari dua orang ini. Ya inilah dia wajah pengedar bokep, anjir. Maksudnya pengedar link bokep dan kaset bokep. There ain't no such thing as aliens or men in black. Dan agen K dan agen J bergegas untuk pergi menemui Laura. Ternyata cahaya tersebut berada di tangan Laura. Tapi dengan cerobohnya, J malah menelpon Frank. Frank sendiri karena sudah ditahan oleh Serlina tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika mereka sampai di markasnya Men in Black atau tempatnya Laura, Laura sudah diculik oleh Serlina dan kawan-kawan. Dan yang tersisa hanyalah para alien kurcaci yang kondisinya ya udah terbelah-belah menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, anjay. Setelah mengetahui kalau musuh memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan menakutkan, agen K dan agen J mempersiapkan semuanya. Mereka mengambil sebuah senjata di rumah seseorang yang dulu pernah mereka tinggali. Dan nampak penghuni rumah tersebut merasa keheranan. Loh, kok di rumahku ada gudang senjata kayak gini ya? Ya mungkin itu dalam otak ketiga orang ini. Tapi kita kan gak tahu, anjir. Dan seperti biasa setelah mengambil senjata tersebut, ingatan pun dihilangkan. Agen K dan agen J bergegas untuk menuju ke markasnya Men in Black. Tapi itu tidaklah mudah karena markas Men in Black dipasang senjata yang sangat canggih
dan menembak ke segala arah. Tapi bukan Kay namanya kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dia pun dapat melumpuhkan semua senjata tersebut. Dan Jay harus bertarung dengan Jara. Jara sendiri merupakan orang yang sangat dendam kepada Jay karena Jay adalah orang yang telah memenjarakannya. Anjay. Dan pertarungan Jara dan Jay pun berlangsung sampai Jay memenangkan pertarungannya. Dia dapat mengalahkan Jara dengan menutup matanya dan Jara menabrak dirinya sendiri. Dan sementara itu keadaan Kay, dia telah ditangkap oleh Sirlina. Kay hampir mati di tangan Sirlina. Untunglah Jay datang tepat waktu dan menembakkan laser ke arah Sirlina. Tapi Sirlinanya belum mati. Agen Kay dan Agen Jay bergegas untuk menuju ke tempat di mana cahaya itu berada. Dan terungkap fakta bahwa gelang tersebut bukanlah cahaya itu. Gelang tersebut hanya alat untuk menuntun di mana cahaya itu berada. Dan Sirlina mengejar mereka di belakang. Sempat terjadi adegan kejar-kejaran antara Sirlina dan Agen Kay dan juga Jay. Toggle switches for the left and right ailerons. Use the joysticks for the stabilizer and rudder. Computer, words. So I said, listen, bitch. Main hall, egg display. Okay, lost control. We're taking. Mereka sempat bingung siapa yang akan menyetir karena mobil tersebut adalah mobil yang super canggih. Dan di zaman Agen Kay, mobil itu belum ditemukan. Itulah yang membuat mereka bingung. Lalu Jay mengambil kendali mobil tersebut. Anjay. Mereka menuju ke tempat di mana cahaya itu berasal. Dan tempat itu berada di atas gedung. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata cahaya itu berasal dari dalam diri Laura. Laura sendiri merupakan seorang putri yang berada di planet yang jauh di sana. Dan ini adalah waktunya untuk dia pergi dari bumi ini. Lalu monster tanaman pun datang untuk menyerang mereka. Laura pun menaiki sebuah kursi yang langsung menuju ke planetnya. Dan ketika monster tanaman hendak menyerangnya, Kay langsung menembak dengan lasernya. Dan monster tanaman pun hancur berkeping-keping hingga tidak bisa tersisa dan bergenerasi lagi. Dan dia pun tewas seutuhnya tanpa menyisakan apa-apa. Sleep late on the weekends. Watch the Weather Channel. So Laura is Princess Lorana's daughter. Let's go. Di akhir film terlihat Kay kembali menjadi agen Men in Black untuk melindungi dunia ini dari para alien jahat. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan filmnya memang cukup bagus dan menyenangkan. Disarankan untuk menonton filmnya secara utuh, anjay. Dan ada beberapa bagian yang tidak saya masukkan karena itu ya dibilang gak penting sih, masih penting sih. Film Men in Black Part 2 is the best lah. Gue nonton film ini waktu tahun berapa itu lupa. Dan buat kalian gue saranin sih nonton filmnya secara utuh, anjir. Untuk seri 3-nya mungkin nanti diupload di video selanjutnya. Ini 2 seri lagi, 2, 3. Dan seri 4-nya tuh seri terbaru. Rilisnya tuh kalau nggak salah tahun 2019 atau 2020, lupa aku. Oke, terima kasih yang nonton video ini. Semoga terhibur dan dadah.